Klaim sejarah bangsa Yahudi terhadap tanah Palestina. Ada banyak klaim yang dibangun oleh orang-orang Zionis Yahudi sebagai pembenaran mereka untuk mendirikan negara Israel dan mengusir bangsa Palestina dari tanah air mereka. Salah satu klaim yang dibangun oleh orang-orang Zionis Yahudi adalah klaim sejarah atau historical claim. Mereka mengklaim bahwa secara sejarah, bangsa Yahudi adalah satu-satunya bangsa yang berhak menduduki tanah Palestina. Sebetulnya banyak para ilmuwan yang sudah mematahkan klaim sejarah orang-orang Zionis Yahudi terhadap tanah Palestina. Di dalam bukunya yang berjudul Fi Fiqh al-Muwajahah Baina al-Gharb wa al-Islam dan Al-Quds Baina al-Yahudiyah wa al-Islam, Muhammad Imarah, salah seorang pemikir besar asal Mesir, telah memberikan hujah-hujah yang kuat dan mematahkan klaim orang-orang yang berpendapat bahwa secara sejarah bangsa Yahudi memiliki hak atas tanah Palestina. Dari sisi sejarah, kita akan mendapatkan tidak ada satupun bukti sejarah bahwa bangsa Yahudi memiliki hak menetap di negeri Palestina. Seperti yang sudah diketahui bersama, bangsa Arab Palestina sekarang adalah keturunan bangsa Kan'an, umat manusia pertama kali yang sadar secara sejarah terhadap hak mereka untuk menetap di negeri Palestina. Sedangkan asal bangsa Kan'an adalah Arab, yaitu bangsa yang berhijrah dari Jazirah Arab ke negeri Palestina. Pada mulanya, negeri Palestina dinamakan negeri Kan'an. Hakikat sejarah tersebut bermula 4.500 tahun lalu sebelum muncul klaim hak sejarah orang-orang Zionis Yahudi terhadap negeri Palestina. Dari sudut sejarah, orang-orang Yebus, Jebusites, Al-Yebusin, yang dahulu kala tinggal di Palestina adalah bangsa Arab. Merekalah yang membangun kota Palestina pada paruh waktu milenium keempat sebelum Masehi atau 3.000 tahun sebelum keberadaan bangsa Yahudi Ibrani di Palestina. Bangsa Yahudi adalah orang-orang yang memeluk ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Musa. Sebagaimana diketahui, Nabi Musa dilahirkan, tumbuh, diutus menjadi nabi, wafat, dan dikubur di Mesir. Dengan begitu, semenjak waktu itu, antara Yahudi dan Palestina tidak memiliki hubungan sedikit pun. Ia sama seperti hubungan antara Al-Quran dan Hijaz, dan Injil dengan Palestina. Taurat tidak diturunkan di Al-Quds atau Palestina. Namun, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa di Mesir. Bahkan, ada banyak ilmuwan yang berpendapat bahwa Taurat diturunkan kepada Nabi Musa dengan bahasa Mesir kuno atau hieroglif, bukan bahasa Ibrani. Seperti yang sudah diketahui bersama, bangsa Yahudi menolak seruan Nabi Musa untuk masuk ke Tanah Suci atau Kan'an. Setelah menolak perintah Nabi Musa, bangsa Yahudi kemudian hidup dan mati di Mesir tanpa sedikit pun mata mereka pernah melihat Al-Quds dan Palestina. Hubungan antara bangsa Yahudi dan sebagian negeri Palestina adalah hubungan kebetulan dan sementara. Hubungan itu bermula pada zaman Joshua bin Nun yang menduduki sebagian negeri Palestina setelah 1.500 tahun bangsa Arab Kan'an hidup di negeri Palestina. Sebelum itu, tidak ada seorang pun Yahudi yang hidup di negeri Palestina. Klaim sejarah kepemilikan bangsa Yahudi atas tanah Palestina akan melahirkan sebuah asumsi bahwa kita bisa membagi peta dan batas-batas tanah modern berdasarkan dengan sejarah masa lalu. Namun, kalau asumsi tersebut kita gunakan, banyak peta dunia yang akan berubah. Bangsa Mesir sekarang akan meminta kembali Imperium Ramses mereka yang besar. Bangsa Iran akan meminta kembali kerajaan Zambises mereka. Bangsa Macedonia akan kembali meminta Imperium Alexander the Great. Umat Islam akan meminta kembali kekhalifahan di Andalus, serta suku aborigin di Australia dan suku-suku asli di Amerika akan meminta kembali tanah mereka yang diambil oleh bangsa Inggris. Kalau begitu keadaannya, dunia pasti akan berubah menjadi kacau. Untuk mendukung hak kepemilikan sejarah bangsa Yahudi terhadap tanah Palestina,
dalam sebuah dokumen yang diterbitkan oleh Jewish Defense League, ditulis bahwa antara bukti yang mendukung hak kepemilikan bangsa Yahudi terhadap tanah Palestina adalah karena bangsa Yahudi beribadah menghadap Al-Quds. Mereka menyebut nama Al-Quds dalam setiap ibadah. Setiap merayakan hari raya, mereka selalu berseru dengan penuh keharuan, "Tahun depan kita akan menempati Al-Quds." Dalam menyanggah hujah dokumen Jewish Defense League, Muhammad Imarah menegaskan bahwa kita harus bertanya, apakah ibadah para pemeluk sebuah agama dengan menghadap sebuah kota akan menyebabkan mereka memiliki hak-hak kebangsaan, politik, dan kedaulatan terhadap kota tersebut? Ini sama dengan ibadah umat Islam di seluruh dunia yang menghadap Mekah. Ibadah tersebut tidak lantas menyebabkan umat Islam di seluruh penjuru dunia memiliki hak-hak kebangsaan, politik, dan kedaulatan terhadap Mekah. Bangsa Yahudi bukan bangsa satu-satunya yang ketika beribadah menghadap Al-Quds. Orang-orang Kristen Ortodoks Rusia, Yunani, Serbia, Mesir, dan Ethiopia pun beribadah menghadap Al-Quds. Bahkan mereka menziarahi dan menyucikan Al-Quds. Namun, apakah dengan alasan tersebut lantas menjadikan mereka berhak untuk memiliki hak-hak kebangsaan, politik, dan kedaulatan terhadap tanah Palestina? Di antara hujah lain untuk mendukung klaim sejarah hak kepemilikan bangsa Yahudi terhadap tanah Palestina adalah karena Daud dan Sulaiman pernah hidup, menjadi raja, serta membangun kuil bagi bangsa Yahudi di tanah Palestina. Namun, ada dua catatan yang harus direnungkan ketika hujah tersebut diketengahkan. Pertama, sesuai dengan kepercayaan bangsa Yahudi, Daud dan Sulaiman adalah raja, bukan rasul ataupun nabi. Jika demikian, keberadaan bangsa Yahudi di Al-Quds serta hubungan mereka dengannya adalah hubungan penguasaan politik dan peperangan, bukan hubungan agama. Kedua, dibandingkan dengan umur Al-Quds yang sampai dengan saat sekarang telah mencapai 6.000 tahun, hubungan Daud dan Sulaiman di Al-Quds adalah hubungan sementara. Hubungan itu dimulai pada abad ke-10 sebelum era bersama, setelah umur Al-Quds pada waktu itu mencapai 3.000 tahun. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Al-Quds tiada lain didirikan oleh orang-orang Arab Yebus pada tahun 4000 sebelum era bersama. Sedangkan hubungan antara Daud, Sulaiman, bangsa Yahudi, Al-Quds, dan Palestina tidak lebih dari 415 tahun. Jika demikian keadaannya, apakah bangsa Yahudi bisa memiliki hak-hak kebangsaan, politik, dan kedaulatan yang abadi terhadap Al-Quds dan Palestina? Sekali lagi, jika hujah ini diketengahkan, maka bangsa Mesir, bangsa Iran, bangsa Macedonia, umat Islam, suku aborigin, dan suku-suku asli Amerika akan meminta kembali tanah serta kerajaan mereka yang telah hilang. Semenjak kedatangan Islam, umat Islam memperlakukan Al-Quds di Palestina sebagai tanah haram. Sikap umat Islam terhadap Al-Quds sama dengan sikap-sikap mereka terhadap dua tanah haram lainnya, yaitu Mekah dan Madinah. Salah satu keistimewaan dari beragam keistimewaan tanah haram di dalam ajaran Islam adalah dengan mengharamkan peperangan dan menumpahkan darah. Ketika umat Islam yang dipimpin oleh Rasulullah membebaskan Mekah, mereka berupaya keras untuk membebaskannya dengan cara damai, tanpa peperangan. Karena di tanah haram tersebut tidak boleh terjadi peperangan. Hal serupa dilakukan oleh umat Islam ketika membebaskan Al-Quds pada masa Khilafah Umar bin Khattab tahun 636 era bersama atau 15 Hijriah. Mereka berupaya keras untuk membebaskannya dengan cara damai. Sejarah pun telah mencatat bahwa sepanjang sejarah Islam, kedaulatan Islam terhadap Al-Quds berbeda dengan kedaulatan bangsa-bangsa lain. Ketika Islam berdaulat di Al-Quds, Islam menjadi satu-satunya agama yang bisa menyebarkan keilmuan Al-Quds kepada setiap pemeluk agama. Juga sebaliknya, ketika kedaulatan Islam melemah terhadap Al-Quds, kesucian Al-Quds sering ternoda.
Ketika Al-Quds dikuasai oleh bangsa Romawi pagan, mereka memonopoli Al-Quds di hadapan orang-orang Kristen dan Yahudi. Juga ketika bangsa Romawi memeluk agama Kristen, ia memonopoli Al-Quds di hadapan bangsa Yahudi dan sekte-sekte Kristen yang dibenci bangsa Romawi. Serta ketika pasukan salib bangsa Eropa merampas Al-Quds, mereka memonopoli Al-Quds di hadapan umat Islam dan bangsa Yahudi. Hal yang sama terjadi pada saat sekarang, yaitu ketika Zionis Yahudi melakukan monopoli terhadap Al-Quds. Namun, ketika umat Islam menguasai Al-Quds, umat Islam selalu menyebarkan kesucian Al-Quds kepada seluruh pemeluk agama manapun. Ini dilakukan bukan sekedar alasan toleransi saja, tetapi karena Islam adalah agama satu-satunya yang mengajarkan bahwa keimanan tidak akan sempurna kecuali dengan mengimani seluruh nabi, baik nabi dari kalangan Bani Israel ataupun nabi dari kalangan bukan Bani Israel. Sejarah telah mencatat, umat Islam kemudian menjadi satu-satunya umat yang bisa menghormati agama-agama lain yang ada di Palestina. Oleh karena itu, sepanjang sejarah Al-Quds, umat Islam menjadi satu-satunya umat yang bisa menjaga, menghormati, dan mengimani kesucian tanah haram Al-Quds. Muhammad Imarah menyebutkan bahwa ini yang disebut dengan pengislaman Al-Quds. Dengan demikian, pengislaman Al-Quds dilakukan bukan demi kemaslahatan umat Islam saja. Ia pun dilakukan bukan karena keistimewaan bangsa Palestina dan bangsa Arab. Namun, pengislaman Al-Quds merupakan sebuah jaminan untuk menjadikan Al-Quds sebagai tanah haram yang aman bagi setiap pemeluk agama yang menyembah Tuhan. Itulah kenyataan hubungan erat posisi Al-Quds dan tanah Palestina bagi umat Islam. Sebab, tidak disebut sebagai penjaga tanah suci jika para penjaganya justru senang menumpahkan darah, menghina agama, merusak tempat-tempat ibadah, membunuh anak-anak kecil dan wanita.